Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 mulai. Keyakinan iman, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ayat yang ke-31 itu sangat terkenal, yaitu jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan kita harus mempunyai kesadaran ini di akhir zaman ini, karena kalau tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang kalah, bahkan akan menjadi orang yang meninggalkan iman. Dikatakan sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebab apa? Dikatakan sebab itu. Apa sih penyebabnya? Ini loh yang membuat kita itu meyakini bahwa Allah di pihak kita dan tidak ada yang bisa melawan kita. Ayat yang ke-28 mengatakan kita tahu sekarang. Nah ini penting, kita harus tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja. Terjemahan lain mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja. Jadi tidak ada turutnya. Tetapi semuanya sama bagusnya. Anda bisa pilih, tetapi terjemahan yang tepat sebenarnya Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, khusus yang mengasihi Dia. Jadi ada kata khusus yang dihilangkan, khusus yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan untuk rencana itu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Allah mempunyai rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya. Dan urutan-urutannya lihat ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilih, kita itu orang yang dipilih dari semula. Ya. Dari sebelum kita diciptakan. Dan kalau menurut logika ini aneh. Tetapi kita mempunyai Allah yang disebut Alfa dan Omega. Ya, awal dan akhir. Jadi kalau kita memahami Allah kita Alfa dan Omega, maka kalimat ayat 29 ini tidak aneh. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Yesus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka akan dimuliakannya. Sadarilah keadaan kita, bahwa kita ini dipilih dari semula. Kita dipilih, kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dimuliakan, kita ditentukan untuk dimuliakan. Bukankah luar biasa? Sehingga kalau kita mengenal rencana Allah ini dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang berbeda dengan rencana ini harus kita lawan. Karena kita mempunyai keyakinan bahwa itu bukan dari Tuhan. Ya. Perhatikan kata dimuliakan. Dimuliakan. Saya percaya bahwa kata dimuliakan ini untuk kita secara keseluruhan, artinya roh, jiwa, dan tubuh. Berarti kita juga bisa meyakini bahwa ini juga untuk kesehatan kita. Ya, ini kita harus meyakini bahwa ini juga untuk kemakmuran kita. Kita harus meyakini bahwa ini juga untuk keselamatan manusia roh kita. Nah, perhatikan sebab itu. Sebab apa? Sebab kita sudah direncanakan Allah dari semula. Dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Dan kita yakin bahwa ini panggilan Allah dalam kita. Kenapa? Karena Allah bekerja untuk kebaikan-kebaikan kita. Ya. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja untuk kebaikan-kebaikan kita. Jadi dengan ayat ini kita sudah tahu bukan bahwa penyakit itu tidak baik. Secara sederhana, penyakit dan sehat lebih baik mana? Nah, sehat. Jadi kita tahu bahwa sehat itu baik. Miskin dan kaya lebih baik mana? Kaya daripada miskin, iya kan? Jadi sebenarnya sederhana. Orang yang membuat ruwet, memutar-mutar ayat ini adalah roh agamawi, ya, yang mau membangun kebenarannya berdasarkan keyakinannya sendiri, bukan berdasarkan kehendak Tuhan, bukan rencana Tuhan. Nah, kembali kepada pembahasan kita, penekanan kita mulai ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Bahwa Allah yang bekerja untuk kebaikan-kebaikan kita itu, kita meyakini bahwa Allah ada di pihak kita. Kalau Tuhan turut bekerja, nah kata turut saya sekarang pakai. Kata turut berarti kan bekerja sama. Jelas kalau Tuhan bekerja sama. Kalau Tuhan bekerja sendiri untuk kebaikan kita. Nah, kan sama aja. Yang penting tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Apakah Allah berkarya sendiri? Apakah Allah turut bekerja sama dengan kita? Yang pasti adalah untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan kita. Sehingga jangan ada orang Kristen yang menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Sudah bekerja untuk kebaikan kita, masih disalahkan. Anda yang punya pengalaman misalnya, yang punya pengalaman, ya. Ketika kita sudah berusaha melakukan hal yang baik kepada seseorang atau kepada gereja, kemudian Anda disalahpahami, bahkan Anda dituduh yang macam-macam, bukankah itu tidak menyenangkan? Nah, dari pengalaman ini kita tahu juga hati Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan yang sudah melakukan hal-hal yang baik bagi kita, turut bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kemudian kita menuduh Tuhan. Tuhan tidak memberi penyakit kepada kita, tetapi kita menuduh, mengatakan Tuhan yang memberi penyakit.
Kenapa Tuhan benci pada saya? Tuhan tidak pernah benci. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah benci. Tuhan mengasihi kita. Buktinya apa? Dia menyerahkan dirinya di dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan kita. Itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Jika Allah di pihak kita, kita yakin sekarang bahwa Allah ada di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Ini memastikan bahwa kita akan selalu mengalami peperangan rohani, tetapi dalam peperangan itu kita pasti menang. Karena Allah ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Artinya bahwa kita akan mengalami kemenangan. Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan kita. Allah di pihak kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, kembali ayat ini perhatikan bahwa ayat ini harus kita kaitkan dengan kitab Kolose dan kitab Efesus. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Kalau perlu bahkan di dalam 1 Korintus. Coba kita lihat sebentar 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Sampai ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan. Di dalam Kristus kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menantikan, sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan karunia dikatakan. Tuhan akan menyatakan karunia-karunia-Nya kepada kita. Sama dengan di dalam kitab Timotius bahwa mahkota kebenaran itu Tuhan sediakan tidak untuk semua orang tetapi untuk orang yang merindukan kedatangannya. Nah, di sini juga sama. Bagi orang yang menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tidak akan kekurangan satupun karunia. Kita butuh karunia apa Tuhan beri. Kita butuh karunia apa Tuhan beri. Seperti itu. Dan di dalam Kristus kita kaya akan segala hal dikatakan. Di dalam Kristus kita kaya akan segala hal. Di dalam kitab Efesus pasal yang pertama dikatakan segala berkat rohani, segala terjemahan lain mengatakan segala berkat di surga itu Tuhan sediakan bagi kita semua. Segala berkat di surga. Nah, kembali kepada kitab Roma. Roma pasal yang ke-8. Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya yaitu Yesus. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bahwa semua yang ada di surga, semua yang ada di bumi, semua yang ada di bawah bumi itu ada di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki segala-galanya. Ya. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui hal ini. Tidak semua orang mempercayai hal ini. Ya. Kristus, di dalam Kristus segalanya ada. Dan ketika kita menerima Kristus, maka kita juga menerima
karunia menerima segala sesuatu. Kita menerima segala sesuatu. Jadi hal ini membuat kita yakin bahwa kita tidak akan kekurangan satupun yang baik. Kita harus punya iman bahwa kita akan hidup dalam kesehatan ilahi. Kita harus punya iman bahwa kita tidak akan kekurangan, kita akan berkecukupan bahkan berkelimpahan. Kita harus punya iman bahwa umur kita 70 tahun sampai 80 tahun bahkan lebih. Bahkan sampai 120 tahun. Ya. Seringkali karena keadaan memperlihatkan kepada kita umur manusia itu ada yang pendek, ada yang setengah pendek, ada yang panjang, ada yang setengah panjang. Makanya kita kemudian membuat doktrin sendiri bahwa yang terpenting adalah apa yang kita lakukan selama kita hidup, bukan umur kita. Tetapi saya percaya semakin umur kita semakin panjang, semakin banyak yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Nah, Alkitab mengatakan umur kita 70 tahun sampai 80 tahun. Ingat, tetapi ini adalah Mazmur dari Musa, pengalaman Musa di padang gurun. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah sendiri mengatakan umur manusia hanya 120 tahun saja. Setelah banyak kesalahan yang manusia lakukan, kemudian Tuhan potong dari umur 800 tahun, 900 tahun ya, menjadi 120 tahun saja. Perhatikan bahwa menyelami firman Tuhan itu tidak mudah. Anda perhatikan, kita mudah goyah ketika kita melihat sekeliling kita. Karena jarang atau mungkin sekarang mustahil orang berumur sampai 120 tahun. Makanya kemudian kita tidak pernah mengajarkan ini, tidak pernah memperdengarkan firman ini. Bahwa umur manusia ditetapkan Tuhan 120. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya mempelajari firman Tuhan, cerna sungguh-sungguh firman Tuhan. Guru saya mengajarkan begini, pokok kalau baca Alkitab, kalau mempelajari Alkitab, sementara kita membaca Alkitab, semua doktrin yang kita pahami yang sudah diajarkan pada kita harus dilepaskan. Baca Alkitab itu baca aja secara lurus. Anda akan mendapatkan pengertian-pengertian. Ya. Saya mempunyai Alkitab katanya para ahli-ahli teologi. Alkitab ini bagus, yang disebut Alkitab penuntun. Bukunya, Alkitabnya tebal. Harganya mungkin sekarang sudah 500-an ribu. Ada penjelasan-penjelasannya. Tetapi kalau saya baca Alkitab penuntun itu, saya tidak bisa berkembang. Saya hanya baca, kemudian saya lihat catatan-catatan di bawahnya, ini maksudnya apa. Tidak bisa mendapatkan pewahyuan. Sepertinya secara otomatis tidak mengizinkan Allah memberikan pewahyuan, menyingkapkan sesuatu yang baru. Hanya terpatok dengan keterangan-keterangan itu. Oleh karena itu bagi kita semua yang membaca Alkitab, tanggalkan semua doktrin, kemudian baca dengan teliti dan pekalah akan pengajaran dari Roh Kudus. Ya, Anda akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru dan yang benar. Nah, kembali kepada pembacaan kita ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kalau segala sesuatu ada di dalam Kristus dan Kristus diserahkan kepada kita, berarti kita memiliki segala sesuatu. Ya. Kalau kita mempercayai ini, seharusnya kita juga mendeklarasikan hal ini. Kita tidak memilikinya karena kita tidak pernah mendeklarasikan.
kita tidak berani mendeklarasikan karena hal itu terlalu besar. Artinya karena kita tidak mempercayai sepenuhnya, oleh karena itu kita tidak membicarakannya. Tetapi kalau kita mempercayainya, secara otomatis kita akan membicarakannya. Ketika kita membicarakannya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita perkatakan. Anda boleh berbicara tentang kemiskinan terus, ekonomi yang semakin merosot. Coba bicarakan terus. Lama-lama ekonomimu juga akan merosot. Anda boleh berbicara setiap hari, berbicara macam-macamnya penyakit. Ya, dari kanker, diabetes, darah tinggi, sakit perut, nyok-nyokan, ya kan? Boleh Anda bicarakan terus. Tidak lama kemudian Anda akan mempunyai penyakit. Tetapi kalau yang Anda bicarakan karya Yesus di atas kayu salib, Anda akan mendapatkan semua yang baik. Karena Yesus ada di atas kayu salib untuk mengambil semua yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan memberikan semua yang baik yang Dia miliki kepada kita. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati. Perhatikan kalimat ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Orang-orang yang menggugat, orang-orang yang menuduh. Setan-setan yang menuduh, kamu itu bodoh. Kamu itu tidak layak, kamu itu jelek. Perhatikan, sejelek apapun tubuh kita, wajah kita, saya mau katakan. Ketika Allah menciptakan kita, Dia mengatakan sungguh amat baik. Apakah kita mau berkata-kata sesuai dengan perkataan Tuhan atau sesuai dengan perkataan iblis dan orang-orang di sekeliling kita? Keputusan ada pada kita. Pilihan ada pada kita. Ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah tidak akan menggugat kita. Allah akan membenarkan kita, dikatakan. Tugas Allah adalah membenarkan kita. Ketika setan mengatakan engkau orang berdosa, Tuhan mengatakan tidak. Engkau adalah orang benar. Dosamu diampuni. Engkau orang yang tidak berdaya. Tuhan katakan tidak. Engkau adalah orang yang mempunyai kekuatan. Segala perkara dapat engkau tanggung di dalam aku yang memberi kekuatan kepadamu. Jadi di sini peperangan dengan roh jahat, dengan lingkungan kita. Apakah pola pikir kita menerima mempercayai firman Tuhan? Atau pola pikir kita menerima dan mempercayai setan yang memberikan pikirannya pada kita. Ingat, nama dari setan adalah pendakwa. Pendakwa atau penggugat di sini. Penggugat. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan siapakah yang akan mendakwa orang-orang pilihan Allah. Saya kata mendakwa supaya lebih bisa dimengerti. Jelas bukan Allah yang mendakwanya. Yang mendakwa, yang mengatakan kita bodoh, yang mengatakan kita orang tidak layak, yang mengatakan engkau tidak pantas sehat, engkau harus sakit. Dari atas-atasmu engkau sakit jantung, atas-atasmu sakit jantung dan engkau pasti akan sakit jantung. Itu setan yang mengatakan. Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan, engkau sudah disembuhkan. Tuhan mengatakan, aku mati di atas kayu salib untuk menanggung segala penyakitmu. Untuk memikul rasa sakitmu, kesengsaraan itu bisa diterjemahkan rasa sakit. Ya. Tuhan sudah menanggung. Nah, kembali. Pikiran kita mempercayai yang mana? Tetapi ingat judulnya adalah keyakinan iman.
Bahwa kita harus meyakini apa yang Tuhan katakan bagi kita. Tuhan tidak akan mendakwa kita. Tuhan tidak akan pernah mengatakan kita bodoh. Kita orang yang tidak layak. Kita orang yang penuh dosa. Tidak. Ya. Anda pernah mendengar seorang orang tua, baik bapak atau ibu, yang mengatakan kepada anaknya, bodoh. Ya. Tetapi perhatikan. Perkataan mereka tidak pernah akan dikatakan ketika keluarga itu makan bersama. Ya. Perkataan itu hanya akan dikeluarkan oleh orang tuanya ketika orang tuanya dalam keadaan marah. Kenapa marah? Artinya bahwa ketika mereka marah, sebenarnya pikiran mereka bukan pikiran mereka yang sebenarnya. Pikiran mereka dikuasai atau dipengaruhi oleh roh jahat. Barulah keluar kata-kata seperti itu. Tetapi kalau normal, tidak. Kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan rukun, perkataan yang benar sebagai orang tua adalah, ya, meskipun jelek pasti wah gantengnya, cantiknya anak. Itu perkataan yang benar dari orang tua. Hanya kalau marah dan mereka tidak bisa mengendalikan kemarahannya, setan memberikan pemikirannya untuk kita ucapkan. Sama saya mau katakan bahwa Allah tidak pernah mendakwa kita. Ketika Allah melihat kita, Dia selalu tersenyum. Dan selalu ada kata-kata yang baik yang Dia akan ucapkan. Itulah Allah kita. Ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus? Tidak mungkin. Kenapa di sini dikatakan Kristus Yesus yang telah mati? Yesus tidak akan menghukum karena Yesus yang menanggung hukuman kita. Yesus yang menanggung hukuman kita. Kalau di dalam perjanjian lama, itu ada ayat di dalam kitab Yeremia yang mengatakan begini, bahwa Tuhan yang memukul kita dan Tuhan yang membebat kita. Tuhan yang membuat kita sakit dan Tuhan yang menyembuhkan juga. Ya. Sepertinya kita bingung dengan Allah kita. Ya. Tetapi ingat, ini di perjanjian lama, di mana kita sepenuhnya adalah orang berdosa yang dosanya belum ditanggung oleh Yesus. Bahwa di dalam perjanjian lama kita berhadapan dengan Allah yang murka kepada dosa. Perhatikan, kita berhadapan dengan Allah yang murka dengan dosa. Bukan murka pada manusia, murka pada dosa. Di atas kayu salib, Yesus menanggung semua dosa seluruh manusia. Semuanya ada di sana. Yesus termasuk menanggung semua penyakit di seluruh dunia. Oleh karena itu, Mel Gibson mengatakan bahwa dia dalam filmnya itu belum sepenuhnya memperlihatkan penderitaan Yesus. Kenapa? Karena Mel Gibson hanya menunjukkan penderitaan secara jasmani. Luka-luka. Tetapi Mel Gibson tidak bisa menggambarkan bagaimana orang secara bersamaan menanggung penyakit, berbagai macam penyakit kanker stadium akhir. Bersamaan dengan itu juga mempunyai penyakit jantung. Bersamaan dengan itu mempunyai penyakit darah tinggi. Bersamaan dengan itu mempunyai penyakit rematik. Bersamaan dengan itu mempunyai penyakit diabetes yang sudah tinggi sehingga tubuhnya membusuk. Bagaimana jiwanya menahan rasa sakit itu? Mel Gibson tidak bisa. Perhatikan, semua penyakitmu ada di atas kayu salib.
Ketika semua dosa ada di tubuh Yesus, murka Allah itu ditujukan ke tubuh Yesus di atas kayu salib. Semua dosa ada di atas kayu salib, semua murka Allah ditujukan di kayu salib. Semuanya. Sehingga setelah itu Allah selalu memberikan yang baik. Allah tidak pernah murka. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Kalau Tuhan memusnahkan Amerika karena dosanya, maka dia harus minta maaf kepada orang-orang Sodom dan Gomora. Karena Sodom dan Gomora itu kalau Allah itu Amerika tidak mungkin dimusnahkan Tuhan. Dikatakan, kalau sampai Tuhan memusnahkan, iya betul, bahwa Allah harus minta maaf. Karena Sodom dan Gomora Tuhan akan selamatkan kalau ada 10 orang yang hidup benar. Sedangkan di Amerika dikatakan lebih dari 1 juta orang hidup benar. Dan perkataan itu kelihatannya benar. Tetapi hamba Tuhan yang lain mengatakan begini. Bahwa kalau Allah sampai memusnahkan Amerika, Allah harus minta maaf kepada Tuhan Yesus yang sudah menanggung seluruh dosa Amerika. Bahwa kita akan masuk ke neraka bukan karena kita berdosa. Kita manusia masuk ke neraka karena mereka menolak pengorbanan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak mau dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Mereka membawa dosanya sendiri untuk dihadapkan pada Allah. Lihat, kebenaran yang aku berikan, yang aku lakukan lebih besar dari dosaku. Saya mau katakan dosa sekecil apapun, Allah murka. Dosa tidak bisa ditukar dengan kebenaran. Dosa adalah dosa. Kebenaran adalah kebenaran. Dosa pelanggaran hanya bisa dihukum. Dan penghukuman sudah terjadi di atas kayu salib. Murka Tuhan sepenuhnya dipuaskan di kayu salib. Dan itu dilakukan 1 kali untuk selama-lamanya. Perhatikan, 1 kali untuk selama-lamanya. Ketika Anda melakukan dosa setelah menerima Tuhan Yesus, ini sukar sekali. Saya katakan sukar sekali untuk melakukan dosa. Kalau kita memang lahir baru. Sukar untuk melakukan dosa. Tetapi ketika engkau melakukan dosa, kembali lihat, engkau harus kembali ke kayu salib. Bahwa dosamu yang engkau lakukan, bahkan ke depannya kalau engkau lakukan lagi, sudah ada di atas kayu salib semua. Engkau harus kembali ke salib. Terus engkau harus kembali ke salib. Jangan biarkan roh pendakwa mendakwa kita. Bahwa Tuhan melihat kita selalu sebagai orang yang benar. Sehingga tidak perlu setiap malam kita mengakui bahwa kita sudah melakukan dosa dan minta ampun. Kebanyakan orang kalau malam itu doanya minta ampun, takut besok tidak bangun lagi. Takut sudah pindah. Kalau pindah sebelum mengakui dosa, takutnya muncul di neraka. Oh tidak, saya mau tekankan ini. Bahwa pengorbanan Yesus 1 kali untuk selama-lamanya. Itu membuat hati kita tidak akan pernah tertuduh kalau kita mempercayai firman Tuhan. Dan jangan membiarkan diri kita percaya akan tuduhan-tuduhan setan. Ketika kita berdosa, kita tahu. Dan kembali Alkitab katakan, tidak usah minta ampun, cukup mengaku kembali kepada salib. Lihat,
Musa mengatakan, siapa saja yang sakit bahkan hampir mati, siapa saja, lihat ke kayu di mana ada ular tembaga itu, maka dia akan disembuhkan. Sama kok prinsipnya. Ketika kita berbuat dosa, lihat, dan saya mau katakan, syukuri bahwa Tuhan sudah menanggung akibat dosa kita itu. Sehingga hidup kita tidak pernah kepikiran, kita orang berdosa, nanti bagaimana Tuhan membuat aku tidak layak. Coba lihat, ketika kita berbuat dosa, Anda kalau tidak memahami kebenaran ini, setiap Anda berdoa, kemudian sepertinya Tuhan belum jawab, pikirannya, karena aku orang berdosa, aku tidak layak. Tahukah Anda bahwa ketika Tuhan melihat orang, baik orang berdosa maupun orang yang tidak berdosa, berseru, Tuhan pasti jawab. Pola pikir kita yang harus diubahkan. Sehingga ini akhirnya akan mengubah kita. Mau pendeta, mau jemaat yang biasa, sama-sama ketika berseru dengan sungguh-sungguh hati, maka akan dijawab Tuhan. Anda harus punya pemikiran yang benar. Kalau tidak, selamanya engkau jadi orang Kristen, engkau hanya selalu berpindah-pindah terus. Sebentar sebagai orang benar, sebentar sebagai orang berdosa. Sebentar sebagai orang benar, sebentar sebagai orang berdosa. Saya tidak perlu tiap hari mengaku dosa. Karena dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kalau saya melakukan dosa, saya tahu saya melakukan dosa, saya cukup mengaku dan mensyukuri akan karya Yesus yang sudah menebus saya. Dan semua pikiran rasa bersalah saya tidak izinkan ada di dalam pikiran dan hati saya. Dengan demikian tubuh kita akan sehat. Anda bisa bayangkan ketika pikiran kita selalu dipenuhi, sebentar kita adalah orang berdosa, besok orang benar, besok lusa dosa lagi. Itu akan pengaruh kepada kesehatan tubuh. Tetapi kalau engkau selalu menganggap, berpikir, mempercayai bahwa engkau adalah orang benar, dibenarkan Tuhan, engkau tidak berdosa, Tuhan Allah tidak marah kepadamu. Allah tidak murka. Allah ingin menunjukkan kasih. Saya mau tekankan ini. Allah tidak ingin menunjukkan murkanya karena dia memang tidak murka dan dia tidak punya murka lagi. Sejak murkanya semuanya dilampiaskan di atas kayu salib. Semua murka Allah Bapa itu ditujukan di atas kayu salib. Ya. Dan sekarang kita berhadapan dengan Allah yang mengasihi kita. Itu perbedaannya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama murka Allah belum dipuaskan. Tetapi murka Allah di dalam perjanjian baru sudah dipuaskan. Allah tidak murka lagi. Allah mengasihi kita. Anda bisa bayangkan sikap seorang anak yang mengetahui bahwa dirinya dikasihi oleh orang tuanya? Bahkan istilahnya tidak sopan aja tidak dimarahi. Saya bukan katakan jangan ya sudah tidak perlu sopan ke Tuhan, tidak. Tetapi saya mau memberikan gambaran ini supaya kita itu loh di hadapan Tuhan tidak usah menjadi seperti orang yang tertuduh terus, yang tidak layak. Ingat, hal-hal sepele Tuhan tidak akan perhitungkan. Iya kan? Ada kalanya anak itu pulang sekolah masih dengan sepatunya langsung loncat ke dipannya kan. Tetapi tidak akan dimarahi. Kecuali kalau itu menjadi gaya hidup. Ya, gaya hidup. Setiap hari tidur dengan sepatunya. Ya. Nah, jangan salah mengerti, yang saya inginkan adalah
kita mengetahui bahwa Allah mengasihi kita. Kalau kita berdosa, cukup mengaku, tidak perlu nangis-nangis. Tidak perlu sampai 3 hari atau 1 bulan atau bahkan berpuasa untuk menghapus dosa kita. Puasa bukan untuk menghapus dosa kita. Dosa kita, kayu salib penyelesaiannya. Kembali lihat pengorbanan Yesus dan syukuri bahwa dia mati bahkan untuk dosa kita yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Pokok fokusnya adalah salib. Sehingga Paulus katakan bagi orang yang tidak diselamatkan, berita tentang salib adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, wow, berita salib itu luar biasa. Banyak orang yang tidak mau terima. Anda perhatikan, orang yang tidak mau terima karya salib, saya tidak berbicara agama, saya berbicara semua orang. Orang yang tidak mau terima karya salib, mereka akan berusaha membangun kebenarannya sendiri. Ya. Ada yang pergi ke diskotik untuk menutupi rasa bersalahnya. Ada yang menambah jam-jam doanya untuk menutupi rasa bersalahnya. Ada yang berpuasa, ya kan? Ada yang semedi, segala macam untuk menutupi kesalahannya. Mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Tetapi ada kebenaran yang mutlak dari Allah. Kembali pada salib. Lihat karya Tuhan. Lihat bagaimana pengorbanan Yesus. Lihat bagaimana murka Allah sudah dipuaskan. Keadilan Allah sudah dipuaskan di atas kayu salib. Kristus Yesus yang telah mati. Tidak mungkin Kristus Yesus menghukum. Bahkan lebih lagi, bukannya menghukum. Ia telah bangkit. Bangkit, ketika bangkit gandengannya di dalam suratan para rasul, ketika berbicara kebangkitan Yesus itu berbicara tentang Allah yang membenarkan kita. Ya. Yesus mati karena dosa kita, Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Jadi Yesus tidak mungkin menghukum, Yesus membenarkan kita. Belum cukup dengan membenarkan, di sini dikatakan bahwa yang malah menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita. Pengacara. Anda bisa bayangkan ketika pengacara itu mau penjahat, mau pezina, mau koruptor. Yang namanya pengacara itu akan membela yang akan dibelanya. Apakah itu orang benar yang dituduh macam-macam? Apakah itu memang penjahat, pembunuh yang memang dituduh karena membunuh? Tetapi tugas pengacara adalah membela. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus malah menjadi pembela kita. Dia tidak akan menghukum. Dia bukan hakimnya. Nanti setelah orang-orang percaya ini menerima upahnya di surga, baru penghakiman dari Allah Bapa akan terjadi. Tetapi sekarang Yesus bukan bertindak sebagai hakim yang memvonis kita orang berdosa. Bukan, dia adalah pembela kita. Jadi kalau Anda mendengar bahwa engkau orang tidak bisa apa-apa. Ini bukan pengacara kita. Pengacara kita akan mengatakan, tenang, aku yang bereskan. Tenang, aku yang beri kekuatan. Tenang, aku yang berikan hikmat. Ya. Ini pembela. Ini pengacara. Ya. Sehingga seharusnya lah hidup orang Kristen itu penuh dengan sukacita. Kalau kita memahami hal ini. Kita tidak selalu dituduh. Saya mau katakan, setiap kita yang setiap malam selalu mengaku dosa, bahkan nangis-nangis, bahkan tidak bisa tidur nyenyak karena takut dosanya belum diampuni. Saya mau katakan,
bahwa murka Tuhan sudah dipuaskan. Dan engkau sedang berhadapan dengan Allah yang mengasihimu. Bukan Allah yang murka. Bukan Allah yang siap-siap menghukum, bukan. Engkau sedang berhadapan dengan Allah yang siap untuk menunjukkan kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Allah kita seperti itu sekarang. Allah kita baik. Jangan sampai tidak berdoa sehari hukumannya 20 tahun. Karena ada yang tidak ya berdoa 1 kali sehari hukumannya neraka 29 tahun. Kapan masuk surganya? Ya. Kalau semuanya diperhitungkan 1 kali tidak doa, 2 kali 29 tambah 29 tahun. Kapan masuk surganya? Tetapi semua dosa kita sudah ditanggung. Dan kita berjalan mau pagi, siang, malam. Allah seakan-akan mengatakan, itu loh kebenaranku. Itu loh orang-orang benarku. Itu kebenaranku. Dia tidak melihat dosa. Perhatikan, saya tekankan. Ketika Allah melihat kita, dia tidak melihat dosa. Dia melihat kebenaran Kristus. Dia melihat anaknya sendiri di dalam kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahwa setiap orang itu membutuhkan kasih. Dan ketika kita sudah mengalami, menerima kasih yang sejati, maka tidak ada kekuatan lain yang bisa memisahkan kita dari kasih itu. Lihat, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan, bukan yang akan memisahkan kita dari Kristus. Mau pakai nama Kristus kalau dia tidak mengasihi kita, maka mudah saja, ya kan? Kalau hanya memberikan uang tanpa mengasihi, coba lihat orang kerja. Tidak ada kasih, hanya berdasarkan keahlian. Ketika dia ditawari oleh tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi, pergi. Tetapi ketika kasih, ya. Ketika kita mengasihi, coba lihat. Suami istri yang saling mengasihi. Ketika salah satunya sakit parah dan tidak punya uang, Anda lihat. Bukannya ditinggalkan tetapi rela cari utangan kemana-mana. Ketika kita mengasihi anak dan anak mau kuliah. Kalau kita mengasihi. Maka kita akan cari utangan untuk anak kita. Supaya anak kita bisa kuliah. Itu kasih. Ya. Tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus dikatakan. Bukan Kristus loh. Kristus kalau tidak mengasihi untuk apa? Kita punya Allah, kalau Allah tidak mengasihi untuk apa dekat-dekat dengan pribadi yang tidak mengasihi kita. Oleh karena itu di sini dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan kasih ini tidak pernah bisa kita selami secara tuntas. Karena semakin kita dekat, semakin kita tahu, loh kasih Allah, kasih Kristus lebih dalam lagi. Semakin kita lebih dekat lagi, loh kok lebih dalam lagi? Oleh karena itu kitab Efesus mengatakan Paulus berdoa supaya kita memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Kristus itu. Perlu didoakan supaya memahami. Saya selalu tekankan kalau sudah berdoa, berbicara doa, berarti itu sudah di luar jangkauan kekuatan kita, kemampuan kita. Makanya kita doa. Ya. Bahwa ini loh kasih Kristus, betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebarnya.
tidak bisa kita selami sekarang dan hanya sekarang. Semakin diselami semakin dalam, semakin diselami semakin tinggi. Kita tidak pernah habis-habisnya, tidak akan pernah tamat untuk menyelami akan kasih Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mau ditindas, mau mau mengalami kesesakan, mau dianiaya, mau kelaparan, mau ditelanjangi, atau bahaya atau pedang, dikatakan tidak ada. Karena kita tahu kita dikasihi. Kodrat manusia secara alami ingin dekat dengan pribadi yang mengasihi dia. Kemudian ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang, terjemahan lain. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat penekanannya, kasih Kristus, Allah yang mengasihi kita. Lihat di sini, bahwa kita itu menjadi pemenang karena kita tahu, kita menyadari, kita menerima Allah yang mengasihi kita. Bagaimana Allah mengasihi kita? Yaitu memberikan Yesus mati di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa kita. Dalam semuanya itu, mau menghadapi apapun juga, kelaparan, bahaya, aniaya, pedang, kematian, penindasan, dalam semuanya itu, selama kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita, maka kita lebih daripada pemenang. Kita akan menghadapi semuanya itu. Tetapi dalam semuanya itu, dalam penindasan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan dikatakan, kita lebih daripada pemenang. Oleh yang menyebabkan kita menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Karena Allah yang mengasihi kita. Karena kita sadar bahwa kita orang yang dikasihi Allah. Itu sebenarnya yang terpenting. Ya. Kalau kita punya kesadaran sungguh-sungguh Allah mengasihi kita, kita tidak akan melepaskan Allah. Kita tidak akan mau dipisahkan dengan Allah. Ya. Ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin. Aku yakin, ini keyakinan iman, bahwa baik maut, wow ini kematian bahkan sekarang, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, malaikat, atau pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang. Ya, yang ada sekarang, maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas ataupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain. Anda perhatikan di sini dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iman bekerja oleh kasih dikatakan. Bahwa kita akan punya keyakinan iman kalau kita menyadari bahwa kita dikasihi Allah. Kita tidak akan punya keyakinan iman tanpa menyadari kasih Allah yang sudah dibuktikan dalam hidup kita. Iman bekerja oleh kasih. Kita punya keyakinan iman karena kita mengetahui kita dikasihi Allah. Mau keadaan apapun tidak bisa memisahkan kita. Mau kekuatan apapun tidak bisa memisahkan kita. Dari segala macam, dari atas, dari sekeliling kita, dari bawah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Betapa hebatnya kasih itu.
Karena Alkitab katakan pada akhirnya sisa 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Perhatikan, yang terbesar adalah kasih. Kasih lebih besar dari penindasan. Kasih lebih besar dari kesesakan. Kasih lebih besar dari kekuatan malaikat. Kasih lebih besar dari kekuatan pemerintah-pemerintah dan segala yang dapat disebut. Kasih lebih besar. Bahwa ketika kita mengetahui, menyadari, menerima kasih Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus, maka selamanya kita akan punya keyakinan iman. Kita tidak akan goyah. Ingat, kita dikasihi. Allah tidak pernah siap-siap untuk menghukum kita. Allah selalu siap untuk memberikan kasih karunia demi kasih karunia bagi kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Ingat, penyakit kita ada di atas kayu salib dan engkau tidak mempunyai penyakit. Engkau disembuhkan. Kekurangan, kemiskinan kita ada di atas kayu salib dan engkau hidup dalam kelimpahan. Semua yang tidak benar, semua yang tidak baik ada di atas kayu salib. Semua yang baik, semua yang benar ada di dalam kehidupanmu, di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah kita semua.